Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan dari mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia dengan judul Sistem Limfatik dan Imun, yang beranggotakan Farhan Lilnawati, Adinda Cantika Maharani, dan Clemenson Ninamataus. Sistem limfatik. Sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa, bukan limpa, berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular ke dalam jaringan sekitarnya. Limfa atau getah bening adalah cairan jernih kekuning-kuningan yang berisi sel-sel darah putih, keping darah, dan fibrinogen. Kandungan fibrinogen pada limfa menyebabkan limfa mampu membeku. Cairan ini kemudian dikumpulkan oleh sistem limfa melalui proses difusi ke dalam kelenjar limfa dan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi. Cairan getah bening tidak selalu berada di dalam pembuluh limfa, oleh karena itu disebut sebagai peredaran terbuka. Pada slide ini ditunjukkan sistem limfatik di area tubuh. Kemudian ada fungsi sistem limfatik. Yang pertama, mengembalikan kelebihan cairan interstitial dan protein plasma dari jaringan ke dalam sirkulasi darah. Mengendalikan kualitas aliran cairan jaringan dengan cara menyaringnya melalui nodus-nodus limfa sebelum dikembalikan ke sistem sirkulasi. Mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah. Membawa lemak yang sudah terbentuk emulsi dan vitamin yang larut dalam lipid dari usus ke sistem peredaran darah. Menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran organisme itu dari tempat masuknya ke dalam jaringan ke bagian lain tubuh. Menghasilkan zat antibodi untuk melindungi tubuh terhadap infeksi. Dan yang terakhir ada mengeluarkan zat-zat toksin dan debris sel atau sel rusak dari jaringan setelah terjadi infeksi atau kerusakan jaringan. Kapiler limfatik. Kapiler limfatik adalah suatu saluran dengan ujung tertutup yang terletak pada ruang antar sel. Kapiler limfatik memiliki struktur unik yang menyebabkan cairan interstitial dapat masuk ke dalam pembuluh tersebut namun tidak dapat keluar. Lakteal adalah kapiler limfatik yang mengalami spesialisasi dan terdapat pada usus halus. Lakteal berperan membawa lemak beserta cairan limfa menuju pembuluh limfatik dan pada akhirnya masuk ke dalam darah. Cairan limfa yang mengandung lemak disebut kil. Pembuluh limfatik. Melalui pembuluh limfatik, cairan limfa akan mengalir menuju dua saluran utama, yaitu pembuluh limfa kiri dan pembuluh limfa kanan. Cairan limfa masuk ke dalam kelenjar limfa melalui beberapa pembuluh aferen, pembuluh yang menuju kelenjar. Kemudian keluar dari kelenjar melalui pembuluh eferen, pembuluh yang keluar dari kelenjar. Organ limfatik primer terbagi menjadi dua, ada sumsum tulang merah dan kelenjar timus. Sumsum tulang merah terdapat di dalam tulang pipi dan epifase tulang pipa pada orang dewasa. Sumsum tulang merah merupakan tempat pembentukan limfosit. Kelenjar timus terdiri dari dua lobus dan terletak di bagian atas tulang dada. Tiap lobus terdiri atas bagian korteks dan medula. Korteks tersusun dari sel-sel limfosit dan sel-sel epitel. Medula tersusun atas sel-sel epitel. Kelenjar timus memproduksi hormon yang berperan dalam pematangan sel limfosit. T. Organ dan jaringan limfatik sekunder. Yang pertama, nodus limfa adalah organ bentuk seperti kacang yang terletak di sepanjang pembuluh limfa dan berjumlah sekitar 600 organ. Nodus limfa mengandung sel limfosit B dan sel limfosit T. Nodus limfa juga berfungsi menyaring cairan limfa yang mengalir dan dalam pembuluh limfatik. Cairan limfa melewati nodus limfa. Nodus limfa juga berperan sebagai tempat aktivitas limfosit T dan B. Limfa merupakan jaringan limfatik terbesar di dalam tubuh, terbentuk oval dengan sepanjang sekitar 12 cm. Limfa terdiri dari bagian
pulpa putih dan pulpa merah. Pulpa putih mengandung limfosit dan makrofag. Pulpa merah mengandung pembuluh darah. Nodulus limfatikus merupakan sekumpulan jaringan limfatik yang terbesar dan di sepanjang jaringan. Ikat yang terdapat pada membran mukus yang membatasi dinding saluran pencernaan, saluran reproduksi, saluran urin, dan saluran respirasi. Tonsil adalah bentuk modulus limfatikus yang terdapat di dinding kiri dan kanan tenggorokan atau pada rongga hidung di belakang anak tekak. Fungsi tonsil adalah sebagai pertahanan terhadap kuman-kuman penyakit yang masuk melalui hidung serta mencegah infeksi lebih lanjut. Selanjutnya yang keempat yaitu folikel limfatik adalah jaringan folikel yang tersusun oleh limfosit B, sel dendritrik folikuler, makrofag, dan sedikit limfosit T. Folikel limfatik berfungsi menampung limfosit B imunokompeten yang bergantung aktivasi antigen. Folikel limfatikus dapat ditemukan di permukaan dinding usus halus, tepatnya di lapisan lamina probia B. Agian tersebut dinamakan Peyer's patch. Dan di bawah ini adalah contoh gambarnya. Selanjutnya penyakit dan kelainan. Yang pertama limfoma, yang kedua limfoma Hodgkin, limfedema, limfadenopati, limfadenitis, limfangitis. Nah, ini adalah di sebelahnya contoh-contoh gambarnya. Sistem imun. Sistem imun atau sistem kekebalan adalah sel-sel dan banyak struktur biologis lainnya yang bertanggung jawab atas imunitas yaitu pertahanan pada organisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar dengan mengenali dan membunuh patogen. Komponen sistem imun ada dua. Yang pertama itu sistem imun bawaan, dan yang kedua itu sistem imun adaptif. Sistem imun bawaan itu adalah respon tidak spesifik, paparan menyebabkan respon maksimal segera, komponen imunitas di perantai sel dan imunitas humoral, tidak ada memori imunologis, ditemukan hampir pada semua bentuk kehidupan. Kalau sistem imun adaptif, respon spesifik patogen dan antigen. Pelambatan waktu antara paparan dan respon maksimal. Komponen imunitas di perantai sel dan imunitas humoral. Paparan menyebabkan adanya memori imunologis. Hanya ditemukan pada vertebrata berahang. Selanjutnya, sistem imun adaptif itu berevolusi pada vertebrata awal dan membuat adanya respon imun yang lebih kuat serta terbentuknya memori imunologi, yaitu setiap patogen diingat oleh pengenal antigen. Bersifat spesifik terhadap antigen tertentu dan membutuhkan pengenalan antigen non-self tertentu selama proses yang disebut presentasi antigen. Spesifitas antigen memungkinkan produksi respon yang disesuaikan pada patogen tertentu yang terinfeksi patogen dan dipelihara di tubuh oleh sel memori. Sel-sel memori ini akan segera memusnahkan dengan cepat patogen-patogen yang menginfeksi sel kembali di kemudian hari. Sistem imun bawaan. Yang pertama itu respon bawaan biasanya dijalankan ketika mikrob teridentifikasi oleh reseptor pengenalan pola. Yang kedua, sistem ini tidak memberikan perlindungan yang bertahan lama terhadap serangan patogen, sehingga diperlukan sistem imun lain yaitu sistem imun adaptif. Yang tiga, sistem imun bawaan merupakan sistem dominan pertahanan tubuh pada kebanyakan organisme. Macam-macam struktur imunoglobin. Yang pertama itu ada monomer. Contohnya itu IgD, IgE, dan IgG. IgD itu memicu respon imunitas banyak ditemukan pada sel B. Contoh gambarnya ada di samping.
IgE itu terikat pada reseptor sel mast dan basofil yang menyebabkan pelepasan histamin. Antibodi ini bekerja sebagai respon terhadap alergi. IgG itu pelindungan bagi berbagai mikroba dan toksin. IgG berjumlah paling banyak dari seluruh antibodi yang bersirkulasi. Dan yang kedua ini ada dimer, contohnya IgA. IgA itu melawan mikroorganisme, terdapat banyak di keringat, air ludah dan ASI serta air mata. Dan yang ketiga ada pentamer, gambarnya ada di sebelahnya. Contohnya itu IgM. IgM itu antibodi pertama yang tiba di tempat infeksi. IgM menetap di pembuluh darah dengan memperbanyak produksi sel fagosit. Selanjutnya, di sini ada antibody action. Bisa dilihat ya gambarnya. Kita masuk ke penyakit gangguan imun. Yang pertama ada AIDS, penyakit yang disebabkan oleh HIV. Menimbulkan penurunan imunitas pada seseorang yang sebelumnya memiliki imunitas normal. Ganasnya akan memudahkan segala bibit penyakit untuk menyerang tubuh. Lupus erythematosus sistemik, penyakit autoimun. Sistem imun menyerang selnya sendiri. Manifestasi klinis sangat luas, meliputi keterlibatan kulit, mukosa, sendi, darah, jantung, paru-paru, ginjal, SSP, dan sistem imun. Selesai, thank you.